diulang-ulang lagi sampai kalian benar-benar mengerti konsep ini. Yang pertama adalah dawai. Jadi kita akan bahas gelombang bunyi. Di sini adalah gelombang longitudinal. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Dia butuh medium. Jadi bunyi kalau di ruang hampa tidak dapat merambat. Beda dengan cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Dia nggak butuh medium ya. Nah yang pertama adalah dawai. Dawai ini adalah senar gitar ya. Paling umum atau paling gampang kalian jumpai adalah alat musik berupa gitar. Cepat rambat bunyi pada dawai atau pada gitar itu didefinisikan V sama dengan akar dari F per mu atau F kali L per M atau F dibagi rho kali A, di mana definisi V adalah cepat rambat gelombang bunyi pada dawai, itu satuannya meter per second. F adalah gaya tegangan kawatnya, kawat atau senarnya diberikan gaya berapa. Mu adalah massa persatuan panjang, M per L kilogram per meter. Rho adalah massa jenis bahan dawainya. Jadi bahan dawai ada yang string, ada yang bahan dasarnya ada yang nilon, ada yang string. Jadi beda-beda ya, tergantung bahannya. Kemudian A besar adalah luas penampang dawainya, dianggap sebagai lingkaran PR kuadrat. Nah di sini kalian perhatikan cepat rambat bunyi di zat padat itu lebih besar ya daripada di zat cair, lebih besar juga daripada di udara. Jadi cepat rambat bunyi di udara umumnya adalah 340 meter per second. Cepat rambat bunyi di zat padat lebih besar dibandingkan zat cair dibandingkan pada udara. Nah gelombang yang terjadi pada dawai kurang lebih seperti ini ya. Dia ada yang terikat di ujung-ujungnya. Dia akan menghasilkan gelombang stasioner, ujung terikat tapi kedua ujungnya terikat. Kalau saya ambil satu bagian, ya satu gelombang aja, itu akan menghasilkan dua simpul dan satu perut. Jadi jumlah simpul selalu lebih besar satu. Jadi jumlah simpul adalah jumlah perut ditambah satu. Dimana untuk satu perut atau dua simpul yang terjadi ini sebagai panjang nada dasarnya gitu ya, panjang dari frekuensi yang pertama adalah setengah dari lambda. Nah dengan demikian kalau kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda kali F ya kan, frekuensinya kita bisa cari dari V per lambda atau V pada dawai tadi udah ada akar F per mu atau akar F kali L per M ya, dibagi dengan lambdanya, berarti dari sini dapat adalah 2 kali L ya. Dan perbandingan F1, F2, F3 nya akan berbanding sebagai 1:2:3. Dengan demikian Fn frekuensi nada keberapa dari dawai adalah N kali V per 2L. Jadi hati-hati ya di sini, V-nya kalian harus cari dulu. Pada dawai nggak bisa langsung masukin 340 meter per second. Mana N kecil adalah 1, 2, dan 3 jumlah perutnya, atau dengan kata lain jumlah perut. N1 adalah nada dasar atau nama lainnya nada harmonik ke-1. N2 adalah nada atas pertama atau harmonik kedua. Kalau N sama dengan 3 berarti nada atas kedua atau harmonik ketiga gitu ya. Jadi yang N sama dengan harmonik ke berapa. Tapi kalau nada dasar itu N1 nada atas pertama, N2 nada atas kedua itu N-nya 3. Jelas ya pada dawai, nanti mungkin lebih jelas di soal. Yang kedua tentang pipa organa. Pipa organa dibagi dua menjadi pipa organa tertutup dan terbuka. Contohnya paling gampang alat-alat musik tiup di sini ya. Alat musik tiup contohnya adalah suling, trompet, klarinet ya, banyak, saksofon. Dia ada yang ujungnya terbuka, pipanya terbuka, ada yang pipanya tertutup. Nah, kalau yang pertama saya bahas pipa terbuka. Pipa yang terbuka kurang lebih seperti ini gambarnya. Jumlah perut yang dihasilkan itu lebih besar daripada simpul. Jadi perut adalah simpul tambah satu. Satu panjang satu simpul yang terbentuk ya, itu L sama dengan setengah lambda juga. Jadi lambdanya adalah 2 kali L. Dengan demikian F-nya adalah V per lambda atau V per 2L. Nah F1, F2, F3 nya juga perbanding 1:2:3. Jadi ini sama persis dengan dawai ya kan. Sama dengan dawai. Fn-nya pipa organa terbuka sama dengan Fn-nya dawai. Nah N1
sama persis sama Dawei tadi ya. Kalau N91 berarti frekuensi nada dasar atau harmonik ke-1, atau N92 nada atas pertama atau frekuensi harmonik kedua, dan seterusnya. Dan N ini menyatakan jumlah simpul. Yang kedua, pipa organa tertutup. Ya, pipa organa tertutup, salah satu ujungnya tertutup menghasilkan perut dan simpul yang sama banyak, ya, dimana L untuk satu simpul atau satu perut adalah 1/4 lambda, sehingga lambdanya adalah 4L, ya. Kalau kalian pindah ruas, jumlah simpul sama dengan jumlah perut, frekuensinya adalah V per lambda atau V per 4L. Nah, di sini F1 banding F2 banding F3-nya adalah 1:3:5. Dia kelipatan bilangan ganjil, ya. Dimana Fn-nya berarti 2n-1 kali lambda per 4L, dimana n sama dengan 1, 2, 3 itu jumlah simpulnya atau jumlah perut sama, ya. F1 nada dasar, F2 nada atas pertama, dan seterusnya. Jelas. Nomor berikutnya tentang intensitas gelombang. Nah, intensitas gelombang itu lambangnya I besar, ya. Ini adalah menyatakan energi sebenarnya. Intensitas itu adalah energinya gelombang. Ya, di mana energi gelombang ini atau intensitasnya sebanding dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan jaraknya atau jari-jarinya. Dan dia juga sebanding dengan amplitudo dikuadrat, ya. Nah, rumus intensitas adalah P per A, daya per luas, ya kan? Daya gelombang dibagi dengan luasnya. Nah, dianggap sebagai bola, luasnya jadi 4πr kuadrat. Jadi gelombang kalau menghasilkan bunyi, bunyi kalau dihasilkan dari sumber bunyi itu berupa menghasilkan gelombang sekelilingnya. Jadi seperti bola gitu, ya. Luas permukaannya 4πr kuadrat. Lalu intensitas 1 dibanding intensitas 2 karena dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi kalau pada jarak tertentu dia akan berbanding terbalik dengan jaraknya di kuadrat. Lalu yang kedua adalah tentang taraf intensitas bunyi. Lambangnya adalah TI besar gitu, ya. Taraf intensitas bunyi adalah 10 log I per I0, ya. Taraf intensitas bunyi ini satuannya desibel. Kalau tadi intensitas satuannya adalah watt per meter persegi, ya. Intensitas adalah watt per meter persegi, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran 10⁻12. Jadi kalau bunyi kita telinga mendengar bunyi lebih besar daripada intensitas ambang pendengaran atau taraf intensitas ini 120, kalau dimasukin I0 yang 10⁻12, telinga kita bisa rusak, ya. Contohnya untuk mesin jet itu antara 140 sampai 160 desibel, ini sangat tinggi bagi telinga kita, itu sangat menyakitkan bagi telinga kita kalau kita dengar langsung mesin jet dekat dengan telinga, ya. Jadi satuannya desibel. Ini selalu 10, ya. Depannya ada angka 10 dan basis logaritmanya juga 10. Jadi ingat logaritma kalau nggak ada basisnya itu 10. Nah, ini yang selanjutnya tentang rumus taraf intensitas jika dibandingkan dengan jarak tertentu, ya. Dia akan berbanding terbalik dengan jarak. Makin jauh dari sumber bunyi, taraf intensitas bunyi pasti makin kecil, ya kan. Kalau kalian makin jauh dari satu sumber bunyi, pasti yang kalian dengar bunyinya makin kecil. Itu logikanya juga sama. Lalu kalau ada mesin atau jumlah sumber bunyi yang identik menghasilkan bunyi yang bersamaan N, itu juga pasti akan menghasilkan taraf intensitas yang lebih besar dibandingkan satu sumber bunyi. Tapi dia tidak menjadi kelipatannya, tapi menjadi kelipatan dari 10 log N. Ini juga sama, semua logaritma di sini basisnya 10, ya. Nanti ketemu di soal mungkin lebih jelas. Yang selanjutnya tentang pelayangan gelombang. Nah, ini adalah selisih antara dua frekuensi yang bunyi berbarengan gitu, ya. Pelayangan gelombang ini terjadi karena interferensi antara dua gelombang memiliki amplitudo yang sama dan frekuensinya beda dikit. Jadi amplitudonya harus sama, tapi frekuensinya beda dikit, di mana F2 lebih besar sedikit dari F1. Contohnya kalau kalian dengar ambulans, ada dua mobil ambulans, yang satu udah bunyi, yang kedua itu bunyinya beda, misalnya 5 atau 6 detik setelahnya baru mulai start. Itu kan seakan-akan bunyinya kacau, tapi satu titik kalian bisa bedain, oh ini ambulans pertama, yang ini ambulans kedua. Nah, itu kurang lebih
bayangan dari pelayangan gelombang. Ada perbedaan frekuensi yang sangat sedikit dan kita bisa membedakan antara kedua sumber bunyi itu ya. Selanjutnya yang terakhir tentang efek Doppler, tentang bunyi. Rumusnya gampang ya, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, dimana definisi masing-masingnya udah ada. Fp adalah frekuensi yang didengar pengamat, kalau Fs adalah yang dipancarkan oleh sumber bunyi 1 Hz, V adalah cepat rambat bunyi di udara 340 ya, Vp kecepatan pengamat yang bergerak, atau Vs adalah kecepatan sumber bunyi yang bergerak. Nah, saya kasih contoh 4 kasus di sini, berarti ada 4 kemungkinan antara P dan S. Yang pertama, pendengar mendekati sumber. Sumber juga mendekati pendengar. Nah, ini rumusnya berarti Fp sama dengan, karena pendengar mendekati sumber, pasti akan makin keras ya kan. Maka yang di atas tambah. Nah, sumber mendekati pendengar juga makin keras, tapi karena dia sebagai penyebut, jadinya dikurang V min Vs kali Fs. Jelas ya? Ini adalah rumus untuk yang saling mendekati. Yang kedua, pendengar saling menjauhi terhadap sumber. Sumber juga menjauhi, maka Fp pasti makin kecil ya kan? Yang atasnya dikurang, yang bawahnya ditambah. Jelas ya ini? Suatu pecahan akan semakin kecil nilainya kalau pembilangnya makin kecil, penyebutnya makin besar. Lalu kemungkinan ketiga adalah pendengar mendekati sumber, tapi sumber menjauhi pendengar, jadi kayak kejar-kejaran. Nah, di sini karena pendengar mendekati sumber, seakan-akan pendengar akan mendengar lebih besar, gitu ya. Ditambah, nah sumber menjauhi pendengar, dia akan makin kecil frekuensinya. Jadi dua-duanya ditambah. Yang terakhir, kalau pendengarnya menjauhi sumber tapi sumbernya mendekati pendengar gitu ya, kejar-kejaran juga, maka Fp-nya adalah V min Vp. Jadi pendengarnya kalau menjauhi sumber dia akan makin kecil ya kan frekuensinya. Si sumber mendekati pendengar harusnya makin besar, jadi di minus dua-duanya ya. Jadi ada 4 kemungkinan antara efek Doppler ini, antara pendengar dan sumber, saling mendekati, saling menjauhi, saling kejar-kejaran, ada yang ke arah sumber, ada yang ke arah pendengar. Lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online, video seri cara cepat efek Doppler. Akan bahas langsung cara cepatnya, gimana kita bisa menghafal atau memahami cepat efek Doppler. Begitu ya. Efek Doppler di SMA itu bunyi aja. Kalau kalian kuliah jurusan fisika nanti juga akan dibahas efek Doppler di cahaya. Tapi untuk saat ini kita akan bahas cara cepat efek Doppler biar kita bisa paham dan ngerjain soal-soal efek Doppler level fisika SMA. Oke, kita mulai ya. Cara cepatnya, yang pertama adalah teman-teman harus tahu rumusnya dulu ya teman-teman. Nah, ini rumus kompleknya kalau dipengaruhi arah angin. Jadi ini sumber, ambulannya ini sebagai sumber. Kemudian di sini ada Pak Wisnu sebagai pendengar dan di sini ada angin arahnya ke sana. Jadi kalau ada pengaruh anginnya, maka rumus yang kita pakai adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp sama dengan V angin, kecepatan udara bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan pendengar, dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan sumber dikalikan frekuensi sumber. Jadi frekuensi yang didengar itu pakai rumus ini kalau ada anginnya. Tapi kalau di soal nggak ada anginnya, kita pakai yang ini. Jadi tinggal ngilangin FA-nya begitu ya. Jadi ini rumusnya yang diingat-ingat itu gampang. Terus gampang nggak ngingetnya? Susah kak, kadang-kadang kebalik VP-nya sama VS-nya itu di atas dan di bawah. Nah, cara cepatnya adalah untuk biar tidak ketuker di atas dan di bawahnya. Ingat, ini kuncinya ini. Pendengar itu P ini kan pendengar ya. Jadi P ini pendengar, P simbol P kecil-kecil ini, P ini. Kemudian ini itu P maknanya pendengar. Nah, pendengar ini kita analogikan sebagai cowok ya, pendengar itu cowok, P itu cowok, terserah lah P itu singkatan apa, yang penting cowok gitu ya. Kemudian sumber S, sumber itu mata air, bumi, sumber itu cewek ya, cewek, sumber itu cewek.
Jadi silahkan dianalogikan, kalau pendengar itu cowok, sumber itu cewek, itu diingat-ingat terus untuk efek Doppler, pendengar cowok, sumber cewek. Nah, cara cepat pertama biar tidak ketuker VP di atas VS di bawah adalah karena cowok itu pemimpin rumah tangga, maka cowok itu di atas letaknya di sini. Setelah itu di rumah tangga di bawahnya ada cewek. Nah, itu cewek. Jadi cara mengingatnya, pendengar itu cowok, sumber itu cewek, maka cowok itu pemimpin di atas letaknya, cewek di bawah setelah cowok. Begitu, gimana teman-teman? Bisa kan? Biar nggak kelupaan rumusnya, letaknya. Oke, sekarang kita akan prinsip yang kedua, cara cepatnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada anginnya, ini kan plus minus Pak. Lah ini cara plusnya gimana, minusnya gimana? Nah, untuk mengetahui itu plus minusnya angin di sini ini, maka pakai prinsip ini. Kalau anginnya searah dengan sumber, maka positif. Jadi kalau arah anginnya itu searah dengan sumber, kalau ini sumbernya ke kanan ya, anginnya juga ke kanan, maka nilainya ini positif semua atas bawah. Begitu. Tapi kalau anginnya itu berlawanan arah dengan sumber seperti gambar ini, sumbernya ke kanan, anginnya ke kiri, maka VA-nya negatif. Jadi di sini negatif VA, di sini juga negatif VA. Begitu. Gampang kan? Kalau angin searah sumber positif, kalau angin berlawanan arah dengan sumber maka negatif. Itu cara cepat yang kedua harus dipahami. Gimana? Gampang, lanjut ya? Oke. Sekarang kalau VP Pak, pendengar. Nih yang ini dulu ya. Ini cara nentuin positif negatifnya yang ini gimana Pak? Oke. Kalau yang VP, ingat-ingat tadi, cowok yang apa, cewek yang apa. Oke, kita ingat pendengar itu cowok, sumber itu cewek. Begitu kan? Itu diingat-ingat. Nah, cara nentuinnya, kalau pendengar mendekati sumber kayak gini kasusnya. Nah, ini Pak Wisnu, ini mendekati ambulan ke sana. Berarti gimana? Ya kita umpamakan pendengar itu cowok, sumber itu cewek, berarti cowok mendekati cewek. Gimana? Positif kan? Cowok mendekati cewek untuk kenalan, itu kan positif. Begitu. Jadi nanti tanda di sini VP-nya itu positif, dipakainya yang positif. Oke. Kemudian kalau pendengar menjauhi sumber Pak, kasusnya kayak gini. Nah, ambulannya itu bergeraknya ke kanan, Pak Wisnu bergeraknya ke kiri. Berarti kan pendengarnya menjauhi sumber. Terus bagaimana? Nah, sekarang kalau pendengar jauhi sumber, kasusnya seperti ini, Pak Wisnu ke kiri, kemudian ambulannya ke kanan. Berarti kan pendengarnya ini Pak Wisnu menjauhi sumbernya. Berarti kita ibaratkan lagi, cowok menjauhi cewek dan mendekati cowok yang lain. Negatif ya. Jadi cowok menjauhi cewek, negatif VP-nya. Jadi di sini rumusnya pakainya yang negatif. Begitu. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan sekarang yang VS. Nah, sekarang kalau VS-nya Pak, ini tanda di sini positif negatif, ini kita pakai yang mana? Oke, VS. Tetap diingat-ingat yang tadi ya. Kalau pendengar itu cowok, kalau sumber itu cewek. Berarti kalau sumber mendekati pendengar, alias ambulannya bergerak ke kanan seperti ini, bergerak ke sini, pendengarnya ini Pak Wisnu di sini, maka sumber itu cewek, pendengar itu cowok, berarti sumber itu cewek mendekati cowok, maka VS-nya negatif. Cewek mendekati cowok, nyosor banget, maksa banget gitu kan nggak bagus ya, negatif ya, jadinya negatif. Kemudian kalau sumber menjauhi pendengar Pak, nah misalkan ini sudah kondisi seperti ini, ambulannya ke kanan, Pak Wisnunya ke kiri, maka VS tanda di sininya gimana Pak? Sumber itu cewek, pendengar itu cowok. Cewek menjauhi cowok, agak jual mahal gitu, positif ya. Cewek jauhi cowok, agak jual mahal gitu, positif. Berarti tanda di sini itu adalah positif. Begitu. Gampang kan? Gampang ya? Oke. Yuk kita bahas contoh soalnya. Jadi contoh soal Pak Wisnu ambil dari Brainly.id. Jadi di situ ada yang tanya, Pak, ada soal sebuah mobil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam dan selalu membunyikan sirine.
Angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 36 km per jam. Seseorang berdiri di tepi jalan yang berada di sisi timur terhadap mobil. Berdiri di tepi jalan berada di sisi timur sebelah mobil. Ternyata mendengarkan sirine tersebut dan frekuensi yang didengar oleh pendengar itu adalah 1110 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, frekuensi sirine tersebut adalah titik-titik pertanyaan dari Setiawati. Ini link Brainly-nya ya teman-teman. Kita kerjakan ya. Oke. Nah, langkah pertama paling enak mengerjakan efek Doppler itu adalah digambar ya. Kita pakai misalkan sumbernya itu S, nggak usah harus digambar ambulan sama orang, nggak usah lama nanti gambarnya soalnya nggak selesai. Jadi misalkan S sama P gitu aja. Nah tapi kalau di ini simulasinya Pak Wisnu akan pakai simulasi dari gambar. Sebuah mobil ambulan bergerak ke timur. Oke, ke timur. Nah, ini ada mobil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam. Ke timur ya, berarti ke kanan ya. Oke, ini. Dan selalu membunyikan sirine. Kemudian ada angin yang bertiup dari timur ke barat. Angin datanglah. Oke, ini angin ya. Anginnya bertiup dari timur ke barat, berarti berlawanan dengan ambulannya atau sirinenya atau sumber bunyinya. Dengan kecepatan 336 km per jam. Kemudian ada seseorang berdiri di tepi jalan berada di sisi timur mobil, berarti sebelah kanannya mobil ada orang. Ya ini Pak Wisnu di sini nih ya. Oke, ternyata mendengar sirine, Pak Wisnu itu mendengar sirine 110 Hz. Kecepatan bunyi udara 340. Yang ditanya adalah frekuensi sirinenya. Berarti yang ditanya adalah frekuensi sumbernya, VS-nya bukan VP-nya di soal ini ya. Jadi yang ditanya VS-nya. Oke. Ini klik. Nah, berarti yang ditanya adalah VS-nya sama dengan berapa dan kecepatan angin berpengaruh. Berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang ada anginnya. Nah, kita konstruksikan rumus ini ya. Kita pakai konstruksi rumus ini. Kita susun lagi, berarti kita tulis ulang di sini. FP, langkah pertama kita harus konstruksi rumusnya. Kita tentukan tanda plus minusnya ya. Ini dikalikan FS di sini. Oke. Berarti F tetap di sini, kemudian VA kita lihat VA-nya itu arahnya ke kiri sedangkan VS ke kanan. Berarti VA arah angin berlawanan arah dengan arah sumber alias ambulannya. Berarti kalau berlawanan arah tadi negatif, betul. Berarti min VA kurung tutup bawahnya juga V min VA. Oke. Nah, sekarang kita VP. VP pendengarnya itu diem. Diem itu kita nggak usah abaikan berarti ya. Kalau pendengarnya diem, kita anggap aja VP-nya 0. Jadi mau positif atau negatif itu nggak apa-apa. Berarti di sini VP sama dengan 0 karena diem. Berarti nggak usah ditulis. Kemudian kita lihat VS. VS itu ke kanan, pendengarnya ke sini. Berarti sumbernya itu mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar. Sumber itu cewek, cewek mendekati cowok. Negatif ya teman-teman. Oke, berarti min VS. Nah, kita udah dapat rumusnya ini. Nah, rumus ini kita tinggal masukkan angka-angkanya, nanti ketemu hasilnya. Nah, sampai step ini kita itu sudah selesai dengan konsep fisika. Step selanjutnya adalah kemampuan matematika teman-teman untuk menghitung, memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi, konsep fisikanya udah selesai sampai sini. Gampang kan fisika? Ya, yang susah ngitungnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan, kita hitung ya. Oke, kita konstruksi dulu, tulis lagi rumusnya. VP sama dengan, kita tulis tadi min ya, karena berlawanan arah anginnya dengan sumber. Oke, yang atas V-nya nggak usah, ini yang bawah ada min lagi VS dikalikan FS. Begitu kan? Oke, betul. Berarti kita bisa tulis FS, karena yang ditanya FS ini dibalik ya, pindah ke atas. Berarti yang bawah ini jadi di atas, pindahkan V min VA kurang tutup min VS dibagi V min VA dikalikan VP. Ya, ini matematika ya teman-teman. Sekarang kita perhitungan matematis.
Sampai sini kita akan menggunakan kemampuan matematika kita untuk menghitung. Oke. Kita masukkan nilainya V. Ini, ingat, ini lihat. Nah, satuannya meter per sekon, maka VA dan VS harus diubah dulu menjadi meter per sekon. Lihat, 108 km per jam. Kita akan ubah dulu menjadi meter per sekon. 108 kilometer ke meter itu 1000. Teng, nolnya 3. Jam ke sekon itu 3600. Coret 02, coret 0. 36 bagi 8 3 ya. Ini 1, ini 3. Berarti 108 itu sama dengan 30 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan ubah yang kecepatan anginnya dulu. 36 km per jam itu sama dengan meter per sekon. Kilometer ke meter 1000, atas tulis 1000, bawah jam ke sekon 3600. 36 di sini, 0 coret 2, coret 36 ini 1. Berarti berapa? 10 meter per sekon. Oke. Kalau satunya udah meter per sekon semua, kita masukkan. Oke, kalau sudah ketemu semua satuannya meter dan meter per sekon, kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Di atas ada V340 dikurangi 10, masih dikurangi berapa? VS-nya itu kan 108, berarti 30 ya. Yang bawah 340 min 10, masih dikalikan VP-nya berapa? 1110 Hz. Oke. Yang atas 340 min 10, 30 min 30 berarti 300 ya. Yang bawah 340 min 10 berarti 330 dikalikan 1110. Berapa ini teman-teman? Nolnya kita coret begini. Kemudian atas dibagi 3 itu 10, bawah dibagi 3 11. Begitu ya. Berarti 1110 dibagi dengan 11. Oke, angkanya nggak begitu bagus ya teman-teman. 1110 dibagi dengan 11, angkanya sekitar 100 ya. Berarti ini jawabannya adalah, kalau dipakein kalkulator, 10009,09 Hz.